Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai P3K. Yuk, mari cari tahu tentang P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan P3K. Yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya maut, mencegah cacat, memberi rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan, mencegah infeksi peradangan. Menolong kecelakaan, kita akan membahas tentang patut. P. Penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang A. Amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa ada kecelakaan. U. Usahakan segera menghubungi ambulans atau rumah sakit. T. Tindakan pertolongan P3K berpedoman dalam urutan penanganan yang paling tepat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip P3K. Pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan korban. Keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Kita akan membahas alat P3K, yaitu kasa steril. Sejenis kain tipis dan lembut digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak lepas. Gunting digunakan untuk memotong perbang atau kasa. Selanjutnya senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Selanjutnya, plester obat digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Dan terakhir, kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Sampai bagian ini kalian sudah mengerti kan? Selanjutnya kita akan membahas obat P3K. Pencuci luka terdiri dari Rivanol, Purwater, alkohol 70%. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Selanjutnya, obat P3K luka ringan terdiri dari betadine, obat merah. Kegunaan mempercepat penyembuhan pada luka ringan. Cara penggunaan, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu. Selanjutnya, luka bakar, biafloxacin, sulfadiazin, lidah buaya. Kegunaan mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oles obat luka bakar pada luka, potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar, oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit. Selanjutnya, kita akan membahas penanganan luka. Pendarahan bisa terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi, harus diambil tindakan yang cepat. Pertama, menekan dengan pembalut tekan. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Selanjutnya adalah luka. Adapun jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh sesuatu sebab. Macam-macam luka, ada luka dangkal, luka dalam, luka bakar, luka memar. Selanjutnya adalah pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Sebab-sebab gangguan saraf, tekanan darah berubah, anemia, dehidrasi, dan shock. Tersengat listrik. Cara pengenanganan, segera matikan aliran listrik, jangan memegang korban, pisahkan penderita, gunakan alat kaki karet saat menolong, panggil segera pertolongan. Baiklah, di akhir video kita akan membahas kesimpulannya. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan langkah awal dalam menangani luka. Begitulah materi tentang P3K. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.